Dilanjutkan pada pembelajaran agama Kristen kelas 2 dengan tema rukun dengan tetangga Kristen. Ya. Dengan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah meyakini kerukunan di sekolah dan lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai wujud ketaatan pada Allah. Yang kedua, membiasakan menjaga kerukunan di sekolah dan lingkungan agar terjadi suasana damai dan harmonis. Ketiga, memahami cara menjaga kerukunan di sekolah dan di lingkungannya. Menyajikan cara menjaga dan menerapkan hidup rukun di sekolah dan di lingkungannya. Pada pembelajaran 8 pada hari ini berbicara tentang kerukunan dengan tetangga. Ya. Dalam kehidupan kita sebagai warga negara, kita seringkali hidup di tengah-tengah masyarakat di sekeliling kita, kanan kiri muka belakang, itu seringkali disebut sebagai tetangga kita terdekat. Di dalam kita bergaul, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang perlu kita harus perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita bergaul dengan yang seusia, bagaimana kita bergaul dengan yang di bawah usia kita, dan bagaimana kita bergaul yang di atas usia kita. Ya. Kerukunan dengan tetangga dapat diwujudkan dengan cara menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan, menghibur tetangga yang sedang berduka cita, menghargai dan menghormati tetangga, bekerja sama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar tempat tinggal, bermain bersama dengan rukun, tidak menghina atau mengejek tetangga yang berkekurangan, dan sebagainya. Kerukunan dapat menciptakan persatuan dan kesatuan, kekuatan di dalam hidup bersama. Ada sebuah peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, artinya kita akan menjadi kuat apabila bersatu dengan sesama. Dalam mewujudkan kerukunan, kita tidak boleh membeda-bedakan latar belakang sosial, suku, derajat, dan kekayaan. Dimanapun berada, kita harus bisa membawa damai bagi sesama. Rasul Paulus dalam suratnya 1 Tesalonika 5 ayat 13b mengatakan, hiduplah selalu dalam damai seorang akan yang lain. Lebih baik mempunyai banyak teman daripada permusuhan. Apabila hidup rukun, maka kedamaian akan tercipta. Bila ada kedamaian, maka hati akan selalu gembira. Apabila hati merasa gembira, maka jasmani dan rohani kita akan menjadi sehat. Sebaliknya, jika kita bersedih hati dan patah semangat, maka akan membuat tubuh kita menjadi lemah. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kerukunan dibangun berdasarkan firman Tuhan. Roma 15 ayat 5-7 menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber kerukunan dan penghiburan. Artinya bahwa Tuhan adalah dasar utama di dalam hidup kita, membangun kerukunan hidup bersama. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna, terimalah nasihatmu, sehati dan sepikir, hidup damai dan sejahtera. Dalam Efesus juga menunjukkan kasih, kerendahan hati, lemah lembut, dan sabar serta saling membantu. Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan.
Kita mewujudkan kerukunan dan kedamaian karena itulah kehendak Tuhan. Kerukunan dapat kita upayakan dengan cara saling menyapa, menerima, menghargai, saling memaafkan, dan bersikap sopan serta ramah kepada semua orang. Roh Kudus akan selalu membantu kita sehingga kita dimampukan menciptakan kerukunan dengan tetangga. Nah, anak-anakku sekalian yang diberkati Tuhan, jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam kehidupan kita sebagai wujud untuk mewujudkan kerukunan dengan sesama kita, khususnya dengan tetangga di sekeliling kita. Ya, yang tadi Pak Guru sudah sampaikan kepada anak-anak sekalian. Ya, ada tugas dari Pak Guru. Yang pertama, daripada bermusuhan, lebih baik mempunyai banyak titik-titik. Terhadap tetangga yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus titik-titik. Di hadapan Tuhan, kedudukan manusia adalah titik-titik. Kekurangan dan kelebihan yang ada di antara kita berguna untuk saling titik-titik. 5. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus agar kita selalu hidup dalam titik-titik dan titik-titik. Kerukunan dibangun dengan dasar titik-titik. Bersatu kita teguh, bercerai kita titik-titik. Dalam mewujudkan kerukunan kita tidak boleh membeda-bedakan latar titik-titik. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 11 mengatakan, usahakanlah dirimu titik-titik. 10. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah titik-titik. Ya, silakan dikerjakan anak-anak sekalian. Selamat mengerjakan, jaga kesehatan dan pakai masker, banyak cuci tangan, maka kita akan diberikan kekuatan dan kesehatan. Nah, oleh karena itu anak sekalian yang diberkati Tuhan, pesan daripada Pak Guru, tetap kalian belajar dengan sungguh-sungguh, konsentrasi, jangan main-main, bila tidak perlu jangan keluar rumah, ya. Di rumah saja belajar dengan baik, ya. Ingat baik-baik, kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah tetangga kanan kiri. Jaga sikap, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Maka hidup kita akan mengalami yang namanya shalom atau damai sejahtera. Oke anak sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih ya Bapakku atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas pengajaran-Mu pagi ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan, menolong dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.